10 Maret kemarin, KPK tiba-tiba menggeledah rumah Ridwan Kamil di Bandung, Jawa Barat. Saat ditanya, Ketua KPK membenarkan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil terkait perkara korupsi di Bank BJB. Lewat secari kertas, Kang Emil mengakui rumahnya didatangi oleh penyidik KPK terkait kasus Bank BJB. Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi dan ia bersikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum. Tapi Kang Emil belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. Kasus korupsi Bank BJB mencuat setelah laporan audit BPK yang menemukan kejanggalan dalam penggunaan anggaran promosi Bank BJB. BPK menemukan adanya kebocoran dana di mana nilai yang membayarkan kepada media lebih kecil dibandingkan anggaran yang dikeluarkan BJB. Nilai dugaan korupsinya mencapai lebih dari 200 miliar rupiah. Sesuai dengan laporan BPK yang dirilis Maret 2024 lalu, itu jelas selisihnya signifikan antara anggaran yang dikeluarkan untuk media dan dana yang diterima tentang kebocoran hingga 28 miliar. Tetapi kenapa kemudian KPK juga kemudian sampai turun tangan? Kita ingin ini semua secara transparan bisa diselesaikan kasus ini secara tuntas. Karena apa? Di dalam berkembangnya terkait masalah isu ini, estimasi kerugian itu mencapai 200 miliar lebih. Bayangkan saja, ini kan melalui yang kita lihat modusnya adalah praktek tentang markup dana periklanan. Entah kebetulan atau tidak, di tengah pusaran kasus korupsi yang tengah diusut KPK, Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi tiba-tiba mengundurkan diri pada 4 Maret lalu dengan alasan pribadi. Padahal Yudi sudah menjabat sejak 2019 setelah malah melintang di industri perbankan. Nah, Ridwan Kamil di mana dan kenapa rumahnya digeledah? Struktur dalam Bank Jabar Banten dan di Bank BPD manapun, itu Bank Pembangunan Daerah asalnya, seperti dalam juga Bank DKI, Bank Jawa Tengah, Bank Jawa Timur, itu ini strukturnya kepengurusan itu, gubernur itu adalah sebagai pemegang saham pengendali. Jadi dia perwakilan pemegang saham pengendali. Karena saham Bank BPD itu dimiliki oleh pemerintah provinsi, itu yang paling besar, PSP, pemegang saham pengendali, kemudian ditambah kabupaten kota di daerah itu punya saham yang sifatnya kecil. Nah, biasanya provinsi itu menguasai di atas 50%, bahkan bisa 60% sampai 70%. Yang sisanya itu dibagi habis kabupaten kota. Jadi itu yang pemegang saham pengendali. Nah, Ridwan Kamil selaku perwakilan pemegang saham pengendali sebagai gubernur itu punya peran cukup strategis di situ. Meskipun memang ada aturan baru sejak tahun 2008-an itu gubernur, bupati, wali kota tidak boleh lagi menjadi komisaris di bank BUMN maupun BUMD, dalam hal ini Bank BPD. Tapi sangat strategis karena mewakili pemegang saham pengendali. Dia bisa mengangkat, bisa memberhentikan, bisa mempertahankan direksi maupun komisaris.